Halo, selamat datang kembali di channel Sanatani, channel yang membahas seputar pertanian. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah penyakit pada tanaman padi, yaitu penyakit hawar daun bakteri atau yang biasa petani sebut itu penyakit kresek. Kenapa namanya penyakit kresek? Karena kalau dipegang dia kayak bunyi plastik, kresek-kresek. Oke, sebelum lanjut, mohon teman-teman subscribe dulu agar saya lebih semangat membagikan tips-tips dan pembahasan seputar pengetahuan di bidang pertanian. Pada video kali ini kita akan membahas kresek menjadi dua bagian, yaitu pada bagian pertama kita akan membahas secara detail apa itu penyakit hawar daun bakteri atau penyakit kresek pada tanaman padi, dan di akhir video kita akan membahas cara penanganan beserta contoh obat-obat atau bakterisida yang digunakan untuk menanggulangi penyakit kresek beserta dengan dosisnya. Silahkan ditonton sampai akhir, jangan lupa di subscribe dulu ya. Oke, kita lanjut. Hawar daun bakteri atau kalau petani menyebutnya kresek merupakan salah satu penyakit utama pada tanaman padi yang tersebar di berbagai ekosistem padi di negara-negara penghasil padi, termasuk Indonesia. Penyakit ini berbeda dengan penyakit blast yang disebabkan oleh jamur, sedangkan kresek ini disebabkan oleh bakteri. Bakteri penyebab penyakit hawar daun ini adalah Xanthomonas oryzae. Serangan bakteri tersebut dapat menyebabkan kerusakan tanaman dan menurunkan hasil padi. Bahkan, serangan yang parah bisa menyebabkan gagal panen atau puso. Nah, timbulnya penyakit ini dapat terjadi pada saat di persamaian. Dapat juga terjadi pada masa vegetatif maupun generatif. Pada saat video ini saya buat, di daerah saya sedang terdapat banyak sekali lokasi pertanian yang terkena penyakit ini karena curah hujan pada malam hari yang tinggi dan angin kencang, serta perubahan suhu antara siang dan malam yang sangat drastis, di mana ini akan membuat penyebaran bakteri akan semakin lebih cepat. Hanya hitungan 1-2 malam saja. Penyakit hawar daun bakteri atau penyakit kresek, jika terjadi pada tahap awal pertumbuhan, tanaman akan layu dan mati. Kresek sangat mirip dengan gejala sundep yang disebabkan oleh penggerek batang, di mana terjadi pada tahapan vegetatif. Gejala kresek dimulai dari tepi daun, berwarna keabu-abuan, dan lama-kelamaan daun menjadi kering. Bagian yang kering ini akan semakin meluas ke arah tengah, ke arah tulang daun, hingga seluruh daun akan tampak mengering. Bila serangan terjadi pada saat padi sedang berbunga, maka proses pengisian gabah menjadi tidak akan sempurna, menyebabkan gabah tidak terisi penuh atau bahkan hampa. Mengapa demikian? Karena daun yang seharusnya menjadi tempat fotosintesis hasil-hasil unsur hara untuk dijadikan sumber makanan yang akan dijadikan pengisian buah itu tidak berjalan sempurna karena dapurnya saja tidak ada. Bagaimana tumbuhan dapat memasak makanannya? Seperti itulah kira-kira. Jadi daun ini merupakan dapurnya tumbuhan. Di sini tempat memasak seluruh kandungan baik makro maupun mikro yang terserap oleh akar dan dimasak di daun ini.
Nah, pada kondisi seperti ini, kehilangan hasil bisa mencapai 70-80%. Hasil padi akan menurun. Penyakit kresek termasuk dalam kategori penyakit yang terbawa oleh benih. Artinya, apabila benih tanaman padi berasal dari tanaman yang terinfeksi, maka penyakit akan berkembang pada tanaman selanjutnya. Nah, selain benih, penyakit kresek juga bisa ditularkan melalui air, angin, ataupun alat-alat pertanian. Maka dari itu penting untuk mengetahui pasti asal-usul benih yang kita akan gunakan. Serta jika memungkinkan berikan perlakuan khusus pada saat awal pembenihan. Untuk perlakuan benih ini kita akan bahas pada video yang terpisah. Oke, kita lanjutkan. Faktor lingkungan yang sangat berpengaruh terutama adalah kelembaban yang tinggi. Sangat memicu perkembangan penyakit ini. Oleh karena itu, penyakit hawar daun bakteri atau kresek sering timbul terutama pada musim hujan. Padi yang dipupuk nitrogen dengan dosis tinggi tanpa diimbangi dengan pupuk kalium menyebabkan tanaman menjadi lebih rentan terhadap penyakit ini. Nah, oleh karena itu, untuk menekan perkembangan penyakit hawar daun bakteri atau kresek, disarankan tidak memupuk tanaman dengan nitrogen secara berlebihan. Gunakan pupuk kalium dan tidak menggenangi tanaman secara terus-menerus. Sebaiknya pengairan dilakukan secara berselang atau intermittent. Nah, untuk rekomendasi pemupukan yang dianjurkan oleh IRI atau International Rice Research Institute ada pada video sebelumnya. Link ada di kolom deskripsi. Silahkan teman-teman kunjungi agar teman-teman mengetahui bagaimana pemupukan yang berimbang. Oke, kita lanjut. Sekarang kita bahas cara pencegahannya dulu ya kawan. Yang pertama, untuk daerah endemik, pastikan gunakan varietas yang tahan penyakit hawar daun bakteri. Nah, berdasarkan penelitian BP Padi, beberapa varietas tahan penyakit ini adalah contohnya Impari 32 HBD, lalu ada Impari 33, Impari 43 Agritan GSR, dan beberapa galur lokal lainnya. Yang kedua, perendaman benih saat akan semai menggunakan air hangat. Ini cukup membantu. Ini adalah tips dari IRI. Lalu yang ketiga, jangan gunakan pemupukan nitrogen berlebihan. Gunakanlah pemupukan yang berimbang. Selanjutnya, yang keempat, hindari pemupukan pada saat memasuki fase bunting. Lalu, selanjutnya, pastikan pengairan bagus dan berselang. Dan yang terakhir, jika pada musim tanam sebelumnya tanaman kita terserang penyakit kresek yang cukup parah, usahakan setelah panen kita bakar saja semua sisa jerami. Meskipun efek negatifnya adalah kita akan mengurangi unsur kalium yang terdapat di dalam jerami. Nah, lebih baik mencegah daripada mengobati kan kawan-kawan? Baik, sekarang bagaimana jika semua sudah terjadi? Padi kesayangan kita sudah terlanjur terkena penyakit kresek. Tenang kawan, masih bisa kita obati asalkan penyebarannya tidak lebih dari 20%. Nah, lakukan penyemprotan dengan beberapa bahan aktif seperti bahan aktif streptomycin sulfat. Contoh merek dagangnya adalah Agrep 20 WP. Untuk konsentrasinya sendiri adalah 1 sampai 1,5 gram per liter air atau 1 sampai 2 sendok makan ukuran sedang. Ini untuk tangki 16 liter. Nah, selain itu, kita juga dapat menggunakan bahan aktif tembaga oksida. Contoh merek dagangnya itu adalah Nordox.
Untuk dosis sendiri adalah 1,5 sampai 2 gram per liter air atau 2 sendok makan ukuran sedang. Berikutnya yang bisa kita gunakan adalah bahan aktif tembaga hidroksida. Contoh merek dagangnya yaitu Kopside 77 WP dengan konsentrasi 1,5 sampai 2 gram per liter air atau 2 sendok makan ukuran sedang. Nah, teman-teman bisa memilih yang mana saja sesuai yang tersedia di toko-toko pertanian di daerah teman-teman. Nah, untuk catatan, penyemprotan wajib dilakukan pada pagi hari maksimal sampai jam 10 pagi dan dilakukan 2 kali penyemprotan dengan jarak selang 1 hari. Ingat ya teman-teman, penyemprotannya di pagi hari, tidak boleh lewat jam 10 pagi agar pengaplikasiannya lebih efektif. Dan kita lakukan 2 kali dengan selang jarak 1 hari. Nah, untuk volume air sendiri kita gunakan volume tinggi yaitu 300 sampai 400 liter per hektar, atau kalau kita konversi dalam ukuran tangki 16 liter itu sekitar 18 sampai 25 tangki per hektar. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, loh kok banyak sekali ya? Ya, karena untuk memastikan semua permukaan daun terkena droplet semprot dengan baik. Dan memang jumlah volume semprot ini adalah standar volume penyemprotan rata-rata pestisida. Jadi ini sudah ukuran baku kawan-kawan. Volume air pada saat aplikasi pestisida itu memang antara 300 sampai 400 liter per hektar. Nah, setelah penyemprotan daun tanaman akan terlihat merah seperti terbakar. Itu tidak masalah, nanti akan pulih dengan sendirinya. Itu artinya bakterisida yang kita gunakan berfungsi dengan baik, asalkan sudah mengikuti anjuran dosis di kemasan. Dan satu lagi kawan, wajib diingat penyemprotan dilakukan tunggal atau sendiri. Tidak dicampur dengan pestisida ataupun pupuk daun. Intinya jangan dicampur, apalagi dicampur dengan fungisida berbahan aktif belerang atau sulfur. Kenapa? Karena akan bereaksi secara kimia dan dapat merusak tanaman. Baik, sampai di sini cukup jelas ya kawan-kawan. Di sini sudah kita paparkan dari A sampai Z. Jadi semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara subscribe di pojok kanan bawah agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat informasi-informasi tentang pertanian selanjutnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam satu lumpur.